Materi selanjutnya adalah pembagian suku banyak dengan X kurang K. Bentuk pertama pembagian suku banyak yang akan dibahas adalah pembagian dengan X kurang K. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menentukan hasil pembagian, yaitu cara bersusun dan cara skema atau bagan atau cara Horner. Kedua cara menghasilkan akhir yang sama. Jika kaitannya cara mana yang lebih baik, jawabannya adalah keduanya sama. Sebenarnya juga bergantung dari masing-masing individu yang mengerjakannya. Masing-masing cara akan lebih baik jika digunakan untuk menyelesaikan tipe soal yang tepat. Perbanyak latihan akan menambah insting untuk mengetahui tipe soal, bagaimana menyelesaikan dengan cara apa. Selanjutnya kita perhatikan gambaran umum tentang pembagian suku banyak berikut. Suku banyak ditulis dengan fx sama dengan an x pangkat n ditambah n kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1 ditambah a0 yang kebetulan x pangkat 0 itu sama dengan 1 sehingga tidak ditulis variabel x nya. Kemudian fx dibagi dengan x kurang k, maka bentuk umum hasil baginya adalah hx yang terlihat seperti persamaan di bawah. Fx itu sama dengan x kurang k dikali hx ditambah sx. Hx adalah hasil bagi berupa suku banyak berderajat n kurang 1 dan sx sisa pembagian. Kemudian kita akan membahas mengenai pembagian suku banyak yang akan ditunjukkan melalui pembahasan di soal sesuai informasi yang telah disebutkan sebelumnya. Pembagian suku banyak dapat dilakukan cara dua cara, yaitu bersusun dan Horner. Cara pertama yang kita bahas kali ini adalah cara bersusun. Cara bersusun. Pada pembahasan di bawah akan ditunjukkan cara menentukan hasil bagi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 10 dengan x kurang 1 dengan cara bersusun. Bisa kita lihat. Yang pertama jadi modelnya x kurang 1. Kemudian seperti pada pembagian bilangan. Bentuknya. Kemudian kita tulis x kuadrat tambah 6x kurang 10. Kita kali pertama dengan x. X kali x menghasilkan x kuadrat, kemudian x kali min 1 menghasilkan min x. Kemudian kita kurangkan x kuadrat kurang x kuadrat, habis 6x kurang x sama dengan 7x, kemudian min 10 turun ke bawah. Jadi hasilnya sementara 7x kurang 10. Kemudian untuk menghilangkan 7x maka kita kali dengan angka 7 positif. Dengan x kurang 1 maka diperoleh 7 kali x sama dengan 7x. 7 kali min 1 sama dengan min 7. Kemudian kita kurang lagi. 7x dikurang 7x hasilnya adalah 0. Kemudian min 10 kurang 7 sehingga baru menjadi min 10 tambah 7. Hasilnya adalah min 3. Ya, coba kita telusuri ulang kembali. Pertama, perhatikan bahwa persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x kurang 10 mempunyai pangkat tertinggi 2. Sedangkan pembaginya mempunyai pangkat tertinggi 1. Agar x kuadrat pada fx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 10 hilang, kalian perlu mengalikannya x kurang 1. Jadi x-nya dikali x kurang 1. Sebagai bagian dari hasil bagi. Agar menghasilkan x kuadrat dikurang x, ya pada tulisan yang merah ini, x kuadrat kurang x, sehingga x kuadrat bisa saling dikurangkan. X kuadrat kali x kurang x kuadrat dapat 0. Hasil pengurangan x kuadrat ditambah 6x kurang 10, 6x dengan x kuadrat kurang x adalah 7x. Turunkan min 10 sehingga bilangnya harus dibagi selanjutnya adalah 7x kurang 10. Untuk mendapatkan nilai 7x kalian perlu mengalihkan x kurang 1 dengan 7 sehingga keduanya bisa saling mengurangkan. Diperoleh hasil kali 7 dengan X kurang 1 adalah 7X kurang 7.
Selanjutnya kurangkan 7x kurang 10 dengan 7x kurang 7 yang menghasilkan minus 3 yang merupakan sisa dari pembagian. Sampai proses ini tidak ada lagi yang bisa dibagi sehingga prosesnya selesai. Jadi hasil bagi dari fx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 10 adalah x tambah 7 dengan sisa pembagiannya adalah min 3. Cara Horner. Pada pembahasan ini akan ditunjukkan pembagian suku banyak dengan cara skema Bagan atau Horner. Untuk membandingkan dengan cara bersusun, kita akan menyelesaikan kasus serupa seperti soal di atas, yaitu menentukan hasil bagi dari fx sama dengan x kuadrat kurang 6x kurang 10 dengan x kurang 1. Namun, cara yang digunakan adalah cara skema atau Horner. Jika kalian belum tahu proses perhitungan dengan cara skema atau Horner, bisa dipelajari pada video terlebih dahulu, video sebelumnya, tentang nilai suku banyak. Kita lihat persamaan fx x kuadrat tambah 6x kurang 10. Jadi kita buat seperti cara Horner yang pernah kita pelajari. X kurang 1 kita masukkan 1 di sini. Kemudian koefisien dari persamaan fx itu x kuadrat koefisiennya 1, kita tempatkan bilangan pertama karena yang paling tinggi derajatnya. Kemudian positif 6 kita tempatkan setelahnya dengan dia pangkat 1 dan min 10 ketiga karena dia pangkat paling rendah. Kemudian kita turunkan angka 1. Kalikan 1 kali 1. Hasil kalinya kita tempatkan di bawah angka 6. Sehingga terbentuk seperti gambar di sini. 6 di atas, 1 di bawah. Kemudian kita jumlahkan. 6 tambah 1 hasilnya 7. Selanjutnya kita kali lagi hasilnya ini dengan 1. 7 kali 1 hasilnya adalah 7. Kemudian kita tempatkan di bawah min 10. Sehingga min 10 ditambah 7 hasilnya adalah min 3. Kan terlihat sisanya seperti di atas adalah min 3. Dengan persamaan hasil pembagiannya itu hasil bagi 1 ini merupakan koefisien dari x kuadrat dan 7 merupakan koefisien dari x, sehingga hasil baginya adalah x kuadrat tambah 7x. Ya, kita bisa lihat di sini caranya. Pada bagian ini bisa dibaca-baca dulu. Terlihat pada bagian pertama diturunkan seperti yang tadi barusan saya terangkan. Nah, di bawah ini kita lihat dengan pembagian persamaan fx sama x kuadrat ditambah 6x kurang 10 dengan x kurang 1 adalah x tambah 7. Jadi koefisien tadi di sini 1 ini. Kemudian koefisiennya 7 ini untuk x pangkat 0. Sisanya adalah min 3 yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya contoh lain. Kita akan membaginya dengan cara Horner. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4x kurang 5 yang dibagi oleh x tambah 2 adalah. Di sini min 2. Nah, di sini kan min 2 tambah 2 hasilnya 0. Sama seperti tadi yang di atas, x kurang 1. X-nya sama dengan 1 karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Kalau di sini x sama dengan min 2 karena min 2 tambah 2 menghasilkan 0. Jadi kita tempatkan min 2 pada bagian kiri. Sesuai seperti cara pembagian Horner sebelumnya. Kemudian koefisien dari x pangkat 3 adalah 1. Kemudian koefisien x kuadrat 3. Koefisien x adalah 4. Dan koefisien x pangkat 0 adalah min 5. 1 kita turunkan ke bawah. 1 kali min 2. Hasilnya min 2 kita tempatkan di bawah 3. Kemudian kita jumlahkan. 3 ditambah min 2 hasilnya adalah 1. Selanjutnya 1 dikali min 2 kembali hasilnya min 2 ditempatkan di bawah angka 4. 4 ditambah min 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita kali lagi 2 dikali min 2 hasilnya minus 4.
Minus 5 ditambah min 4 hasilnya adalah min 9. Terlihat koefisien untuk X kuadrat adalah 1, koefisien untuk X adalah 1, dan koefisien untuk X pangkat 0 adalah 2. Dengan hasil atau sisanya min 9. Hasilnya X paling tinggi pada saat pembagian itu adalah N kurang 1. Karena yang dibagi itu adalah N. Dan yang membagi adalah pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga pangkat hasil tertinggi dari hasil pembagian tersebut adalah pangkat N kurang 1. Persamaan yang didapatkan adalah X kuadrat tambah X tambah 2 dengan sisa min 9. Kemudian kita bisa memakai cara lain, yaitu memakai kesamaan. Pernah kan belajar kesamaan beberapa minggu yang lalu? Kita akan mencoba di sini. Kita kembali ke soal yang sama. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 4X kurang 5 dibagi dengan X tambah 2. Menurut rumus yang sudah ada tadi, Fx itu adalah pembagi dikali dengan hasil bagi Hx. Pembaginya tadi adalah X kurang K dikali dengan Hx hasil bagi ditambah sisa Sx. Pangkat tertinggi adalah 3 sehingga Hx berpangkat paling tinggi adalah 2. Dan Xx adalah sisa pembagian. Artinya, X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 4X kurang 5 sama dengan X tambah 2 dikali AX kuadrat tambah BX tambah C. AX kuadrat tambah BX tambah C inilah merupakan hasil bagi dengan pangkat tertingginya adalah 2. Karena menurut aturan tadi hasil pangkat X itu adalah N kurang 1. Sehingga di sini menjadi pangkat 2. Dan ditambah dengan X. Kita akan menghitung A, B, C, dan S melalui kesamaan koefisien dua suku banyak sebagai berikut. Kita kalikan dulu. X kali AX kuadrat menghasilkan AX pangkat 3. X kali BX menghasilkan BX kuadrat. X kali C menghasilkan CX. Kemudian ditambah lagi. 2 kali AX kuadrat menghasilkan 2AX kuadrat. 2 kali BX menghasilkan 2BX. Dan 2 kali C menghasilkan 2C ditambah S. Kemudian kita kumpulkan semua koefisien yang memiliki variabel X dengan derajat yang sama. Yang pertama AX pangkat 3 hanya 1. Kemudian BX kuadrat dengan 2X memiliki derajat yang sama sehingga bisa kita tulis dalam kurung B ditambah 2 dikali X kuadrat. Kemudian untuk derajat 1 ada 2 yaitu CX dan 2BX sehingga kita bisa tulis dalam kurung C ditambah 2BX kali X. Kemudian ditambah dengan 2C tambah S. Nah, ini yang kita samakan dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat ditambah 4X kurang 5. Koefisien dari X pangkat 3 adalah 1. Sehingga X pangkat 3 sama dengan AX pangkat 3 itu sama dengan 1 sama dengan A. Maka A-nya pastilah sama dengan 1. Kemudian koefisien dari X kuadrat adalah 3. Sehingga 3X kuadrat sama dengan dalam kurung B ditambah 2 balas kurung kali X kuadrat. Sehingga 3 itu sama dengan B ditambah 2A. A sudah didapat tadi. A sama dengan 1. Disubstitusi ke persamaan. Sehingga menjadi 3 sama dengan B ditambah 2 kali 1. Atau B tambah 2 sama dengan 3. Atau B sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Sehingga akhirnya kita dapat B sama dengan 1. Koefisien X pangkat 1 adalah 4. Sehingga 4X sama dengan C ditambah 2B. Atau C ditambah 2B sama dengan 4. Substitusi B sama dengan 1.
kepersamaan, sehingga C ditambah 2 sama dengan 4, atau C sama dengan 4 kurang 2, atau C sama dengan 2. Koefisien X pangkat 0 adalah min 5, sehingga min 5 sama dengan 2C ditambah S. Substitusi C sama 2 kepersamaan, sehingga diperoleh 2 dikali 2 ditambah S sama dengan min 5. Sehingga setelah kita hitung, didapatlah S sama dengan min 9. Dari penyelesaian dari A sampai D menghasilkan persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X kuadrat tambah X tambah 2 dengan sisa S sama dengan 9. Hasilnya sama dengan menggunakan metode Horner. Sekira materi yang saya sampaikan sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa di WA pribadi. Kemudian beberapa saat nanti akan saya kasih tugas. Mungkin kalau bukan tugas di kelas dengan waktu tertentu atau tugas pekerjaan rumah. Ya, sampai jumpa. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.